Halo teman-teman, apa kabar? Hari ini kita akan belajar mengenai hukum gerakan planet Kepler. Yuk kita cari tahu. Hukum Kepler merupakan hukum yang membahas gerakan planet. Hukum ini nanti akan dideduksi oleh Newton dalam karyanya mengenai hukum gerak dan hukum gravitasi Newton. Hukum Kepler terdiri dari 3 bagian, yaitu hukum lintasan elips, hukum gerak edar planet, dan hukum harmonik. Kepler dalam hukum 1 Kepler menyatakan semua planet bergerak pada lintasan elips mengitari matahari dengan matahari berada di salah satu fokus elips. Kemudian, hukum 2 Kepler. Menurut hukum ini, suatu garis khayal yang menghubungkan matahari dengan planet menyapu luas juring yang sama dalam selang waktu yang sama. Berdasarkan hukum 2 Kepler, dapat diketahui bahwa kelajuan revolusi di titik A lebih cepat daripada kelajuan revolusi di titik B. Teman-teman, jarak dari titik A ke matahari merupakan perihelion atau titik terdekat planet dari matahari. Sementara jarak dari matahari ke B merupakan titik terjauh dari matahari atau aphelion. Selanjutnya, hukum 3 Kepler. Menurut hukum 3 Kepler, perbandingan kuadrat periode terhadap pangkat 3 dari setengah sumbu panjang elips adalah sama untuk semua planet. Apabila kita sesuaikan dengan hukum Newton tentang gravitasi dan gerak melingkar, bisa didapatkan formula seperti berikut. Nah, masih berkaitan dengan antariksa, kita akan belajar mengenai satelit. Teman-teman pasti sering dengarkan kata satelit. Satelit adalah suatu benda yang bergerak mengitari benda lain dalam jalur yang disebut orbit. Teman-teman, satelit dibagi menjadi 2, ada satelit alami dan satelit buatan. Teman-teman, satelit buatan manusia ini sangat dekat dengan kita loh teman-teman. Satelit buatan biasanya digunakan untuk penginderaan jauh, cuaca, komunikasi, navigasi, militer, bahkan untuk scientific research. Secara umum, orbit satelit dapat dibagi menjadi 2. Ada orbit geostasioner yang geraknya sama dengan gerak rotasi bumi dan kecepatannya juga sama, dan orbit polar atau yang tegak lurus dengan arah rotasi dari bumi. Kelajuan orbit satelit dapat dicari dengan mengalihkan tetapan gravitasi dengan massa planet, lalu dibagi dengan jari-jari dari planet tersebut, lalu diakarkan. Apabila satelit tersebut mengorbit dari ketinggian tertentu, dapat ditambahkan ketinggian satelit terhadap planet ke dalam R-nya. Selanjutnya, kelajuan lepas satelit dapat dicari dari 2 dikalikan dengan ketetapan gravitasi, lalu dikalikan dengan massa planet, lalu dibagi dengan jari-jari planet, dan diakarkan. Teman-teman, sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang telah kalian pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya kawan-kawan. Dadah!